Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali kita dimudahkan untuk menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan haram, bulan yang mulia. Amal soleh di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memanfaatkan kesempatan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah, wabil khusus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu-waktu kita dengan berbagai macam amal soleh. Dan jangan lupa kita bertakbir di sela-sela kesibukan kita. Kita bertakbir sebagaimana takbir saat hari raya, di sela-sela aktivitas kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada ayat yang terdahulu, ayat yang pertama hingga keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan diturunkannya Al-Qur'an dan juga tugas para rasul, yaitu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Serta setiap rasul diutus dengan bahasa kaumnya agar mudah difahami. Pada ayat yang kelima yang akan kita bacakan di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh nyata dari dakwah para rasul, yaitu Allah ceritakan di sini dakwah Nabi Musa alaihi salam kepada raja yang lalim, yaitu Fir'aun. Seakan-akan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ingin memberikan hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin menunjukkan kepada Nabi bahwa dakwah para nabi itu adalah satu, yaitu membawa manusia kepada cahaya tauhid, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah semata, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dakwah para nabi dan rasul, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pembebasan manusia dari kegelapan kesesatan menuju cahaya keislaman. Mari kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna Musa biayatina. Walaqad, dan sungguh, arsalna, kami telah mengutus Musa, Nabi Musa, biayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. Menurut jumhur ulama, maksud dari ayat-ayat kami adalah mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ada tongkat, ya, yang bisa berubah menjadi ular, yang bisa membelah lautan, ya. Kemudian ada tangan yang bercahaya, berkemilau, ya. Kemudian ya ada belalang, ya, ada kutu, ada katak, ya, ada terbelahnya lautan. Nah, Masya Allah, itu diantara ayat-ayat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Ya, keluarkanlah kaummu dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan ayyamillah. Ayyamillah itu apa? Dijelaskan oleh para ulama. Ayyamillah itu artinya kejadian-kejadian besar yang ditimpakan Allah atas umat-umat terdahulu. Jadi istilah ayyam, ya, ayyamul Arab, berarti hari-hari penting terjadinya berbagai peperangan. Ya, itu dimaksud dengan bi ayyamillah, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, ya, yang dialami oleh Bani Israel, ya, yang dialami oleh Bani Israel. Jadi sekali lagi Allah perintahkan kepada Nabi Musa agar mengeluarkan mereka dari kegelapan, yaitu dari kekafiran, dari kejahilan, kebodohan, dari kesesatan menuju keimanan, menuju ilmu, menuju tauhid, ya. Karena mereka telah mendapatkan banyak nikmat, ya, banyak nikmat yang tidak dapat dihitung, ya. Nikmat-nikmat tersebut, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, nikmat Allah begitu, ya, luas, begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan jika kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan sanggup menghitungnya, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka terhadap nikmat tugas kita adalah wa dzakirhum, ingatkan mereka, yamullah, itu hari-hari nikmat Allah, dan juga hari-hari Allah menimpakan hukuman kepada mereka. Artinya apa? Musa, ingatkan mereka tentang pertolongan Allah kepada orang beriman dan juga azab Allah kepada orang-orang yang durhaka. Itu pesannya di sini seperti itu. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, ya, pada nikmat-nikmat tersebut dan juga pada musibah dan hukuman yang ditimpakan kepada mereka, la ayat, betul-betul terdapat tanda-tanda, ya, likulli sabaring syakur, untuk setiap orang yang banyak bersabar. Sabar itu bentuk penyangatan, ya.
Sabar itu bersabar, kalau sobar banyak bersabar. Jadi orang ini ketika menghadapi bala itu sabarnya sudah enggak diragukan, selalu bersabar. Ketika mendapatkan nikmat, syukurnya juga tidak bisa dihitung. Maka dikatakan syakur, yang banyak-banyak mensyukuri nikmat, yang banyak-banyak mensyukuri nikmat. Jadi jamaah yang berbahagia, inilah yang harus kita teladani dari kebaikan-kebaikan umat terdahulu, yaitu menjadi orang yang sabar, yang betul-betul penyabar, dan juga menjadi orang yang syakur, yang banyak mensyukuri nikmat. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi memiliki penjelasan yang bagus tentang ayat ini. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan pentingnya mengingat sejarah. Atau istilahnya jangan melupakan sejarah, jas merah ya. Jas merah. Jadi semuanya memiliki sejarah. Bani Israel setelah diselamatkan oleh Nabi Musa, mereka mulai lupa tentang sejarah mereka yang pernah menjadi budak ratusan tahun di bawah perbudakan bangsa Kipti. Anak laki-laki mereka itu dibunuh untuk melemahkan mereka. Anak perempuan dibiarkan hidup menjadi pelayan dan dihinakan. Dan itu ratusan tahun, bukan 10 tahun, 20 tahun, tapi ratusan tahun. Itu diingatkan kembali tentang sejarah itu. Kemudian Allah mengingatkan mereka untuk merenungi pergantian perjalanan kehidupan ini. Dan tentunya untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kejadian masa lalu. Maka di sini kata Imam Al-Qurtubi, para dai, para pendidik hendaknya mengingatkan manusia dengan nikmat-nikmat Allah, dengan hukuman-hukuman Allah dan kisah umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena hati manusia sering lalai, lupa terhadap nikmat. Itu hati manusia. Mereka itu punya sifat kanut. Kanut artinya apa? Mengingat musibah, banyak mengingat musibah, melupakan nikmat. Itu sifat manusia. 1 tahun diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi kenyamanan hidup, keamanan, kemudian diberi sakit 1 minggu, masya Allah, nikmat setahun hilang. Yang diingat sakitnya, makanya Nabi Ayub alaihissalam itu ketika diminta saat mendapatkan musibah pertama kali untuk berdoa kepada Allah, karena beliau seorang nabi dan doanya pasti mustajab, beliau malu. Saya malu kepada Allah, puluhan tahun saya diberi kesehatan, baru diberi sakit 7 tahun, masa sudah gak sabar, seperti itu. Jadi beliau tidak minta kepada Allah tapi memilih bersabar. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Ayat ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita yang sangat berharga. Di antara pelajaran yang dapat kita petik yang pertama, dakwah para nabi tujuannya membebaskan manusia, bukan hanya mengubah ritual, tapi membebaskan manusia dari kesyirikan, dari kebodohan dan penghambaan kepada makhluk, termasuk kepada jin, kepada setan dan seterusnya. Yang kedua, sejarah adalah sarana pendidikan keimanan. Maka lihat isi Quran itu diantaranya adalah kisah-kisah, kisah-kisah. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia.
Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu kisah-kisah, ada kisah kaumnya Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ya, kaum Samud, ya, banyak kisah-kisah situ. Tujuannya apa? Agar kita pandai-pandai mengambil pelajaran. Agar kita pandai-pandai mengambil pelajaran. Makanya Allah perintahkan wadzakirhum, ingatkan mereka. Ingatkan mereka. Sebab manusia itu mudah lupa terhadap nikmat, lupa terhadap ancaman. Pelajaran yang ketiga, nikmat dan musibah sama-sama pelajaran dari Allah. Nah, memang hidup kita nggak lepas dari itu jamaah. Kadang bahagia, kadang susah. Tapi ingat, ada satu pesan menarik dari seorang ulama, semua pasti berlalu. Ketika Anda susah, ingat, semua pasti berlalu. Kita nggak selamanya susah. Ketika Anda bahagia, ingat juga, semua pasti berlalu. Kita nggak selamanya bahagia. Ketika Anda berkuasa, ingat, semuanya pasti berlalu. Jadi kekuasaan juga tidak selamanya. Nah, maka kita harus sabar ya. Jadi ketika mendapatkan nikmat, kita supaya bersyukur dan itu baik bagi kita. Ketika mendapatkan musibah, kita bersabar, itu juga baik bagi kita. Maka jadilah hamba yang syakur, ya, yang banyak-banyak bersyukur dan menjadi hamba yang sabar, ya, banyak bersabar dalam menghadapi bala, dan juga sabar dalam menjalankan ketaatan. Karena sabar itu yang ada tiga ya. Pertama, sabar menjalankan perintah. Seperti malam ini Anda bersabar duduk mendengarkan kajian ya, sholat ya, puasa ya, sedekah. Kemudian sabar ketika menghadapi menjalankan larangan. Sabar meninggalkan larangan. Nah, kita harus sabar ketika meninggalkan larangan. Dan juga sabar menghadapi takdir Allah yang mungkin menyakitkan. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian, ya, ayat ini menunjukkan nikmat dan musibah sama-sama pelajaran dari Allah. Maka dikatakan ayyamillah. Ayyamillah meliputi kemenangan, keselamatan, azab, dan kehancuran umat. Jadi itulah kehidupan. Roda berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita jaya, kadang kita jatuh. Ya, seperti itulah kehidupan. Ya. Kemudian yang keempat, orang beriman hidup antara sabar dan syukur. Ya, makanya Allah menyebutkan sobaring syakur. Sobaring syakur, inilah sifat orang beriman. Begitu juga doa Nabi ketika ada pengantin anyar, ya, manten baru. Doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi kebaikan yang datang kepadamu, wa baraka alaika, dan juga memberkahi keburukan yang datang kepadamu, wa jama'a bainakuma fi khairin, dan mengumpulkan keduanya dalam kebaikan. Nah, karena memang hakikatnya itu adalah hanya satu. Sedangkan jalan kesesatan banyak dan beragam. Karena itu seorang muslim harus berpegang pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama terdahulu, ulama yang lurus, ulama Rabbani. Ya, dengan pemahamannya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, dan pewaris-pewaris mereka. Ya. Nah, adapun tentang kalau kita tarik ayat ini kepada kondisi kita saat ini, itu sangat relevan. Ya, di antaranya saat ini juga banyak zulumat, kegelapan modern. Apa kegelapan modern? Kegelapan modern itu seperti syubhat pemikiran. Pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang masuk ke dalam tubuh umat Islam itu mulai banyak sekarang. Ya. Kemudian liberalisme, ya, sekulerisme, pluralisme, nah, itu adalah bagian-bagian yang akan menggerogoti keimanan kita, ya, menggerogoti akidah kita.
Termasuk di dalamnya adalah ateisme, mengingkari adanya Tuhan, dan juga materialisme, kerusakan moral, kecanduan hiburan. Lihat sekarang, ya, anak sekarang itu nggak bisa lepas dari game online, nggak bisa lepas pikirannya dari itu. Yang ada di benak itu bagaimana menghabiskan waktu bersenang-senang, itu anak sekarang, ya, itu generasi sekarang. Ya. Lihat yang datang ke majelis taklim yang serius belajar, sedikit dari para pemuda, rata-rata yang sudah sepuh-sepuh, ya, yang sudah butuh sangu untuk perjalanan setelah kehidupan. Nah, yang muda-muda jarang. Kesadaran untuk, ya, berjamaah di masjid, ya, dekat dengan Allah, dekat dengan agama itu sedikit. Dan juga sekarang itu kegelapan modern seperti fitnah media sosial. Nah, itu makanya harus teliti jeli ketika ada berita-berita. Ya, itu luar biasa fitnah media sosial itu. Nah, termasuk kegelapan sekarang itu adalah jauhnya manusia dari Al-Quran. Ya, jauh dari Al-Quran. Ya, jauh dari Al-Quran, selain dia sendiri, ya, satu dengan Quran, nggak mau membaca, nggak mau mempelajarinya, apalagi mengamalkan Al-Quran. Itu mulai jauh orang sekarang, ya. Mereka mulai kehilangan tujuan hidupnya, ya, dan hanya mengejar dunia. Padahal itu akan segera kita tinggalkan, ya. Coba sekali-kali Anda lihat rumah Anda, mari ini aku tak tinggal ke. Lihat kendaraan Anda, istri Anda, anak Anda. Lihat sawah Anda, mari ini aku, ya, meninggalkan ini semua. Kalau tidak, mereka meninggalkan saya. Itulah hukum dunia. Ya, kalau enggak kita yang pergi meninggalkan mereka, mereka yang pergi meninggalkan kita. Ya, makanya sadari itu kaum muslimin. Makanya Rasul itu punya, ya, prinsip yang luar biasa dalam pergaulan, dalam mencintai itu sudah diajarkan oleh Rasul. Misalnya tentang orang yang saling mencintai, Rasul mengatakan ahbib habibaka haunama asa ayyakuna baghidaka yaumama. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja, bisa jadi kelak dia menjadi orang yang kamu benci. Dan sebaliknya, bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja, bisa jadi dia suatu saat menjadi orang yang kamu cintai. Seperti itulah perjalanan kehidupan. Yang kedua, kalau kita kaitkan dengan zaman kita, dakwah masih sangat-sangat dibutuhkan. Karena Allah berfirman, akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Keluarkan kaummu dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Artinya umat itu masih membutuhkan ilmu, membutuhkan dakwah. Makanya sesama dai jangan saling bermusuhan, hendaknya saling mendukung, saling menguatkan. Umat kita tuh banyak, gak cukup kalau kita sendirian yang menangani mereka. Kita butuh tenaga yang banyak. Jadi kalau ada kekurangan, kesalahan seorang dai itu wajar, selama tidak masalah pokok seperti masalah akidah. Mereka juga manusia, bukan nabi, gak maksum. Maka sesama dai jangan saling memusuhi, menfitnah, menghasad, gak bagus, ya. Kita kewalahan ngadepi umat itu loh. Nah, kemudian, ya, kita umat masih butuh kepada pendidikan keimanan. Maka majelis-majelis taklim hidupkan, sekolah-sekolah agama itu dihidupkan, TPK, TPQ, TPA itu hidupkan. Ya, itu untuk cikal bakal generasi kita. Kita itu akan segera pergi meninggalkan dunia ini. Kalau bukan mereka yang tampil, siapa lagi? Makanya saya itu sangat terharu ketika membaca fikih sholat salah seorang ulama terkenal tentang hukum terdepan. Apakah harus ditarik ke belakang atau dibiarkan? Apa kata ulama? Biarkan mereka di depan, ya, jangan ditarik ke belakang. Itu akan menimbulkan kebencian kepada orang yang menyuruh ke belakang, dan juga kebencian kepada masjid nanti. Wah, aku loh teko dhisik oleh sop terdepan moro dikongkon memburi. Ya, akhirnya apa? Suka enak nang masjid, enggak suka nanti. Jadi biarkan mereka. Tapi tetap yang belakangnya imam itu orang yang berilmu, yang bisa membenarkan atau korektor bagi imam dan siap menggantikan imam. Maka geser aja mereka ke sebelah kita. Jangan disuruh ke belakang.
Mereka sudah dapat di depan, sudah itu rezeki dia. Nak, tetap di sini, jangan rame ya di sini. Enggak apa-apa. Biar mereka tetap senang dengan masjid. Dan mereka enggak benci sama Anda. Lah jenengan dadi takmir kereng, marung dipegeli mbek cah-cah enom kae. Jenengan mati sapa sing ngepin masjid ben? Nah, enggak ada yang mau ke masjid nanti. Nah, Masya Allah, ini bagus sekali pembahasan ini. Dan umat masih butuh pengingat tentang akhirat. Ya, itu jamaah. Sebab manusia modern sering lupa kepada ayyamullah. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Taib, itu pelajaran yang luar biasa. Jadi tetap kita harus memiliki sabar dan syukur. Di era sekarang, di zaman fitnah seperti ini, kenapa sabar diperlukan untuk menjaga agama, syukur diperlukan agar tidak kufur nikmat. Ya. Kenapa? Sekarang itu banyak orang mudah gelisah walaupun nikmat melimpah. Coba bayangkan dengan mbah-mbah kita. Hidup kita sekarang, lampu, Masya Allah, malam seperti siang, betul? Makanan, enggak seperti dulu. Pokoknya kendaraan, dulu itu Pak, yes. Ya. Dulu itu bayangkan kayak apa itu kan. Nah sekarang semuanya nikmat, tapi kok kenapa? Dimudahkan fasilitas, tapi orang sering gelisah, bunuh diri, minum narkoba, stres, mabuk. Kenapa? Ini pertanyaannya. Orang-orang dulu itu panen gak 3 bulan sekali Pak. Berapa bulan sekali nanam? 6 bulan baru panen. Panganannya gaplek dan sejenisnya. Tapi kenapa mereka itu kok bahagia? Kita jarang makan daging dulu. Saya itu makan daging pertama kalau mulutan. Ya. Kedua kalau ada tamu jauh baru kita beleh mentok. Ya. Enggak ada tamu enggak makan daging Pak. Mau sekolah paling ya apa niku? Sing diparut kayak klopo niku. Ya. Kenapa? Sanes. Karak di PP terus dikum terus dimasak seperti itu. Kita nggak pernah ya. Lawe cuma iku wes. Itu sudah nikmat luar biasa. Sego dikai parutan kelopok kayak uyah, nikmatnya luar biasa. Nggak seperti sekarang. Tapi kenapa orang sekarang justru sering gelisah? Betul kan? Orang sekarang mudah putus asa. Betul kan? Iya. Orang dulu padahal kayak gitu fasilitas tapi tangguh-tangguh. Bahkan ayam-ayam urip. Buktinya walaupun gak ada listrik ya, serba terbatas biayanya tapi anaknya wakeh misalnya. Nah, betul kan? Orang dulu banyak-banyak anaknya. Masa padahal gak punya sawah. Gak mudah putus asa, tenang hidupnya. Kita saksikan begitu. Nah sekarang, ini salah satu bukti bahwasanya sabar, syukur itu perlu dihadirkan sekarang. Perlu dihadirkan sekarang. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah. Ayat berikutnya Allah berfirman ayat yang ke-6, wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, uzkuru ni'matallahi alaikum. Masya Allah, ini perintah. Setiap perintah hukumnya wajib. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ingat nikmat Allah kepada kalian. Lalu disebutkan nikmatnya apa saja itu? Idz anjakum min ali fir'aun. Ingatlah ketika Allah menyelamatkan kalian dari keluarganya Fir'aun. Ya, berapa tahun kalian menjadi budak, anak-anak kalian dibunuh, disalib ya. Masya Allah, dilecehkan perempuan-perempuannya. Berapa tahun itu? Coba diingat-ingat itu. Yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian azab yang sangat buruk. Di antara bentuk azabnya, yasumunakum su'al azab wa yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Kenapa? Karena Fir'aun ketakutan ketika dia bermimpi muncul api membakar istananya dari kalangan Bani Israel, maka diramalkan oleh tukang ramal akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaanmu. Maka sejak itu keluar ya, keputusan dari Fir'aun, setiap lahir bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Nah, kan begitu ya. Akhirnya Nabi Musa lahir karena takut dibunuh, dihanyutkan ke sungai, kan begitu. Nah,
Kan mengerikan ini. Ya. Wa yastahyuna nisaakum, dan mereka membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian. Untuk apa? Dijadikan pelayan dan dijadikan hina, dilecehkan. Wa fi dzalikum, pada yang demikian itu balaun, terdapat bala. Bala bisa bermakna ujian, musibah, bisa juga bermakna kenikmatan. Loh kok bisa Ustaz? Iya, karena nikmat dan musibah keduanya adalah ujian. Nikmat untuk menguji kita bersyukur atau tidak. Bala, musibah untuk menguji sabar atau tidak. Nah, jadi hidup itu adalah ujian. Bala ummir rabbikum azim. Ya, terdapat ujian yang besar dari Tuhan kalian. Masya Allah. Jadi setelah pada ayat yang kelima, Allah memerintahkan Nabi Musa agar mengingatkan mereka terhadap hari-hari Allah yang telah berlalu itu, berupa nikmat-nikmat, pertolongan, hukuman yang Allah timpakan kepada mereka. Di ayat yang ke-6 ini Allah sebutkan keselamatan mereka dari penindasan Fir'aun. Jadi ayat 6 ini penjelasan praktis dari ayat yang kelima. Dari ayat yang kelima. Jadi Nabi Musa mulai mengingatkan nikmat secara terperinci. Ini satu persatu disebutkan. Supaya apa? Supaya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Yang pertama, bersyukur dengan hati, yakni mengakui dalam hati bahwasanya nikmat-nikmat ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, banyak memuji Allah sang pemberi nikmat. Alhamdulillah. Ketika mendapatkan kebaikan ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Ketika mendapatkan keburukan ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kan begitu. Banyak sedikit wajib disyukuri. Yang ketiga, menggunakan nikmat-nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Maka ulama mengatakan di antara hakikat syukur itu adalah as-sana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atih. Syukur itu kata beliau as-sana'u 'alan ni'am, memuji atas nikmat, wa mahabbatuhu, dan mencintai nikmat tersebut, wal amalu bi taati, serta memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Yang diberi kesehatan, cintai kesehatan Anda, maka jaga kesehatan Anda dan gunakan kesehatan untuk yang bermanfaat. Yang diberi harta juga sama. Gunakan untuk yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Naam. Maka sekali lagi jangan lupa bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab orang yang bersyukur disebut dengan hafid. Hafid artinya apa? Orang yang menjaga nikmat. Jadi ketika Anda dapat nikmat, Anda bersyukur, Anda telah menjaga nikmat. Bahkan syukur itu akan mengundang nikmat-nikmat yang lain. Makanya ada istilah yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, angfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan yang ada dalam sakumu, maka akan mendatangimu apa yang ada di alam ghaib. Jadi semakin kita banyak berbagi, banyak memberi, Allah akan banyak memberi balasan. Itu prinsip, Pak. Jadi ingat angfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Nabi juga pernah bersabda, dawu mardakum bis shadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dengan sedekah. Pernah saya ceritakan tentang kisah nyata seorang ibu yang harus cuci darah, ginjalnya sudah bermasalah. Lalu donor ginjal, bukan donor ginjal, dia siapkan uang 1 miliar sekian di Saudi, lalu dimasukkan ke koran,
Lalu datang seorang ibu-ibu, dia dengan menangis dengan anaknya, dia siap mendonorkan ginjalnya. Lalu ditanya, "Lu kok mau jenengan?" "Saya punya hutang, saya itu seorang janda begini." Akhirnya uang yang dia siapkan itu disedekahkan kepada wanita itu. Kemudian 1 minggu berikutnya dia datang ke spesialis, cek ternyata bersih dan sembuh total. Masya Allah. Dan masih banyak kisah-kisah nyata tentang keajaiban sedekah ini. Jadi sekali lagi, ketika Anda bersyukur, Anda telah menjaga nikmat. Karena ia benar-benar ya, nikmat itu akan terus ada, tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Sebaliknya, kalau kita bermaksiat, ya, nikmat akan terhalang datang kepada kita. Nikmat yang berkah maksudnya. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4022 dikatakan, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seseorang itu terhalang mendapatkan rizki karena dosa yang ia perbuat. Ya. Jadi sekali lagi, kita jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat kepada Allah, yang tidak bersyukur kepada Allah, itu sekali lagi orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berpesan kepada kita, ya, malam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Bagaimana mungkin Allah akan menambah nikmat kepada kalian kalau kalian tidak mampu mensyukurinya? Maka sekali lagi, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak menjadikan kalian dekat kepada Allah, maka itu hakikatnya adalah musibah. Naam. Jadi kaum muslimin, ayat ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita yang sangat berharga. Yang pertama yaitu tentang mengingat nikmat Allah sebab kuatnya iman. Sebab kuatnya iman, Masya Allah. Nah, sebaliknya lupa terhadap nikmat alias kufur nikmat sebab lemahnya iman. Ya, kenapa orang sekarang kok imannya tipis-tipis? Ya, karena kurang bersyukur. Ya. Tidak qanaah hatinya, Pelajaran yang kedua, penindasan adalah sifat para penguasa yang zalim dari masa ke masa. Fir'aun mempertahankan kekuasaannya dengan menimbulkan ketakutan, pembunuhan, perbudakan. Nah, dan inilah peringatan terhadap bahaya kezaliman. Pelajaran yang ketiga, Allah mampu menyelamatkan orang beriman. Fir'aun kurang kuat bagaimana? Dia berkuasa, punya pasukan yang tak terkalahkan. Nabi Musa hanya dengan beberapa Bani Israel yang lemah-lemah para budak, tapi Nabi Musa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita, sezalim-zalimnya pemimpin, sejahat-jahatnya pemimpin, tetap kekuatan sejati hanya milik Allah, bukan milik manusia. Kemudian yang keempat, ujian itu bisa berupa kesusahan atau kenikmatan. Makanya dinamakan bala. Bala itu maknanya bisa penderitaan, bisa juga keselamatan, kenikmatan. Makanya bala itu ya sebagai ya batu ujian untuk kita semuanya. Kalau kita mendapat nikmat kita bersyukur, kalau kita mendapat musibah kita bersabar. Pelajaran yang terakhir, pentingnya mengajarkan sejarah kepada generasi muda untuk menguatkan iman mereka, rasa syukur mereka, dan menjadi pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Naam, sekali lagi kalau kita kaitkan dengan zaman kita saat ini, zaman modern, sekali lagi orang sekarang itu ya sering melupakan nikmat-nikmat Allah. Makanya ingatkan terus akan nikmat Allah Subhanahu wa taala agar tidak kufur nikmat. Maka Nabi itu kadang-kadang jalan kaki tanpa alas kaki, Pak. Kenapa? Untuk mengingatkan diri gitu loh. Ya, jadi sekali-kalilah kita itu ya
Coba melupakan sejenak kemewahan dunia. Sekali-kali kita tuh merendahkan diri, seperti apa rasanya jadi orang bawah. Dan itu sudah kita pelajari selama Ramadan kemarin. Kita selama Ramadan sudah dilatih 1 bulan bagaimana merasakan rasa lapar, ya, sehingga menimbulkan empati dalam hati kita, kepedulian dalam hati kita. Rasakan seperti apa saudara kita yang tidak makan. Nah, seperti kita masih enak, malamnya sahur, kemudian besoknya berpuasa, maghrib makan lagi, ya, bahkan kadang-kadang balas dendam kan, ya. Nah, saudara kita yang lain kadang nggak sempat makan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lihat sampai kurus-kurus, kan? Ya, di Afrika, ya, di Palestina. Nah, kita alhamdulillah walaupun sekarang diuji dengan kesulitan dan sebagainya, tetap untuk ekonomi masih berjalan dan yang dimakan masih ada. Itu nikmat yang besar. Maka jangan lupakan itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, kemudian yang terakhir ini penting, kebebasan sejati adalah bebas dari penghambaan kepada makhluk, penghambaan kepada manusia. Ya, Fir'aun itu ingin menundukkan Bani Israel, ya, kepadanya, ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan mereka agar menjadi hamba Allah yang sejati. Jadi orang yang masih terikat dengan kesyirikan, dengan sajen-sajennya, dengan jin-jinnya itu, mereka belum bebas, belum merdeka. Tapi Anda yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, betul-betul menyembah Allah, Andalah orang yang merdeka sejati. Anda orang merdeka. Nah, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Taib, saya kira ini yang akan datang kita lanjutkan kepada ayat yang ke-7 tentang perintah bersyukur, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mampu mensyukuri nikmat, ya, dan mempergunakan nikmat-nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Sekali lagi, isilah 10 hari pertama ini dengan berbagai macam amal kebaikan, bertaubat kepada Allah, perbanyak sedekah, baca Quran, tingkatkan kebaikan kita, dan jangan lupa selingi takbir di sela-sela aktivitas kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.